Aku rasa itu tidak sepadan. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang dilakukan keluarga mereka. Aku, grup Tiandiu, tidak melihat apapun, terutama karena aku belum pernah mendengarnya. Grup Tiandiu mengandalkan Tian Group Lam. Kamu tidak pernah menyebut dunia, grup Tian Lam, maka kamu mungkin tidak berani melakukan apapun terhadapku. Jadi bagaimana dengan grup Ponglun, grup Tin Fan, keluarga Bak di Namhak, jangan bawa ke hati semuanya. Aku baru di sini, ini agak dangkal, tapi aku tidak menargetkan siapapun. Maksudku semua orang di sini bodoh. Apakah kamu gila? Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Siapa mereka? Betapa buruknya mereka, yang memonopoli industri medis di separuh negara ini. Ketika kamu datang ke pasar dan bertemu dengan mereka, kamu harus diperlakukan sebagai suatu kehormatan para tamu. Jika kamu membuat mereka marah, kamu pasti akan mati. Kerabatku tidak akan bisa melindungimu. Jika kamu ingin melindungiku, Kaisar Kilau, kamu harus sujud padaku. Mengapa kamu harus takut pada mereka? Pemilik Pulau Namtieu akan datang Yang Mulia Guru, penganut Tao Laut Utara datang menemui Yang Mulia Guru, siapa yang berbicara omong kosong dan menghina. Nyonya tua, aku akan membuatnya hidup dan mati. Mungkinkah ini adalah Taois Laut Utara dan Master Pulau Selatan? Keduanya adalah karakter tingkat Master, yang satu mengenakan racun, menyelamatkan banyak orang tetapi juga menghabisi banyak orang. Siapakah dia tadi? Keluar dari sini. Tolong tenangkan amarahmu. Aku tidak tahu dari mana datangnya penyusup itu. Baru saja, dia tidak hanya membuat kita lelah, tapi dia juga menghina dokter berkali-kali. Aku tidak bisa memaafkannya. Aku terlalu berani. Li Hao Chuong, siapa kontaknya? Seluruh keluargamu tersentuh oleh kelahiran, kalian berdua tenanglah, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaan. Hari ini, adikku akan mengampuni nyawa kalian, tetapi ketika pesta selesai, aku akan memerintahkan kalian untuk dipukuli sampai mati. Setelah memotong nyawanya, aku di Laut Utara memerintahkan dia untuk dipukuli sampai mati. Apa maksudnya memutus jalan hidup dan memerintahkan dipukul sampai mati? Tidak apa-apa, itu semua salah paham. Ayo kita lakukan, tinggalkan Trin Ki Hoang, cara kontaknya ada di Pegadaian, aku akan meneleponnya. Ini Trin Ki Hoang, aku dapat menghubungi MU. Kamu juga tahu identitasku, jika kamu tidak sibuk, datanglah ke konferensi untuk menerima email lebih awal. Mei juga bersikeras untuk menghubungi penyihir itu. Dengan tindakan ini, kejahatannya satu tingkat lebih tinggi. Nanti penyihir itu akan datang, ketika tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dia ingin aku berbohong dan meminta maaf. Aku akan mengatakannya lagi, kalian tidak bisa menerimanya. Ayahku adalah orang terkuat di Fantan, menekan wakil petugas Fantan selama beberapa dekade. Semuanya di sini. Adakah yang tidak mempunyai kesaktian, dan kesaktian yang maha dahsyat? Sebaiknya patahkan tangan untuk meminta maaf atas dosa-dosa MU, bersikap agresif dan mengancam, memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Seharusnya kau sendiri yang mematahkan lenganmu, tidak perlu membuang kata-kata dengan orang yang berpikiran sempit. Siapapun yang menghina dokter jenius itu harus mati. Ini 10.000 racun hati kuno, tidak berwarna dan tidak berasa, jika kamu menyentuhnya kamu akan mati. Orang ini tidak sederhana, tidak mungkin. Ketika situasinya terlalu kuat, mungkinkah Nyonya Lau akan datang? Selanjutnya, siapa yang memberimu izin untuk menimbulkan masalah di sini? Siapa ini? Mungkinkah ini putra tertua dari kakak Tenye? Hari ini adalah upacara tuanku untuk menerima anak tanah. Siapapun yang datang membuat masalah, dialah yang mengganggu konferensi untuk menerima anak tanah. Aku tidak bisa memaafkan. Sial. Aku belum pernah menghabisi pion kecil tanpa nama, jadi cepat sebutkan namamu, ditambah lagi ada monster berambut panjang, bisakah kamu menghentikannya? Itukah yang diajarkan gurumu padamu? Panggil dia ke sini, aku bertanya padanya secara pribadi, ya, mulutmu keras, aku tidak tahu apakah tulangmu keras dengan mulutmu. Sekarang kamu berteriak lebih keras lagi. Nanti kalau tuanmu datang, kamu akan semakin menyesalinya, kurang ajar. Nama tuanku yang keluar dari mulut kotormu terdengar kasar. Sebelumnya aku pikir dia sangat akrab dengan Dr. Trin. Tetapi murid Dr. Trin memiliki kepribadian yang aneh, jadi orang ini mungkin sudah mati. Semuanya, tidak perlu menggunakan pisau untuk membedahku. Sudah kubilang tadi, semuanya di sini, tidak ada yang bisa menyentuhku. Jika kamu berbicara omong kosong dan tidak tahu cara menanganinya. Jika suasana hati kamu sedang buruk sekarang, dan tidak mengambil tindakan untuk melindungi MU, kamu akan dihabisi oleh dua orang dewasa ini.
Tapi tidak apa-apa, izinkan aku mentraktir kamu secara pribadi, juga seorang biksu yang hebat. Dr. Trin, ayo ikut pesta. Li tidak, selamatkan ayahku dulu. Dr. Trin, aku Li Hao Chuong. Konferensi penerimaan putra mahkota ini diselenggarakan oleh keluarga Liku. Ada salah satu ayahku yang sangat anti racun, semua dokter bingung. Tolong ambil tindakan untuk menyembuhkan dan mengobati orang ini. Jika dia ditakdirkan, lokasi pegadaian akan sangat bermanfaat. Di mana kamu? Coba aku lihat, benar saja, menjadi dokter jenius nomor 1 di dunia. Mutiara Dharma sungguh ajaib, sangat bagus, sangat kuat. Jika aku bisa menjadi putra tabib ilahi, masa depan akan sangat aneh. Guru menghentikan akupuntur selama 20 tahun, dan hari ini dia secara pribadi mengambil tindakan, aneh sekali, yang jelas gejalanya tidak serius, tapi aku tidak bisa menyembuhkannya, kalaupun aku ke dokter, aku tidak bisa memeriksakannya. Sayang, kenapa begini Tuan, apa ini hukuman surga? Ini keinginan ratusan jiwa, Trin Ki Hoang, sejak kapan kamu berani mengoreksi keinginan kakak tertuamu untuk berlatih agar dia berani? Jangan menghina gurumu dan bersikap kasar. Kamu bajingan, Tuan, apa ini? Apakah kamu bajingan? Hei, Bu Ki Hoang tidak tahu kalau penyakit orang ini disebabkan oleh kutukan, untuk menyembuhkannya mohon diampuni hukumannya. Dia sangat mengenal dokter ilahi, status seperti apa yang dimiliki oleh dokter ilahi, sehingga dia sangat menghormatinya. Dokter ilahi, kamu tidak salah, dia hanya penipu, Tusnsan, jangan biarkan orang ini membodohimu. Satu hal lagi yang ingin aku katakan, jangan salahkan aku karena harus melikuidasi rumah tangga, kalian meremehkan orang lain. Sekarang bagus. Ibu Ki Hoang, sejak kapan kamu berani mengobati luka ajaran Buddha Zen? Jangan berani, pokoknya jangan berani. Mengapa? Keterampilan medis sang ibu rendah, statusnya picik, tidak berani, dan tidak layak mencampuri agama Zen. Ketika dia menginginkan Zen, hanya pegadaian belakang yang bisa memenangkan hatinya. Tidak peduli berapa banyak dokter ajaib yang dia cari, itu sia-sia. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku sudah mengatakannya sejak lama, tetapi kamu tidak percaya. Kamu mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat gunung. Aku tahu pasti Tuan Tieu, terima kasih Tuan Tieu. Dokter, hari ini adalah konferensi penerimaan murid MU. Aku di sini bukan untuk melampaui atau menyebabkan kekacauan. Aku di sini untuk mencabut kontrak, kamu terlalu banyak bicara. Dulu, berkat pegadaian, aku bisa menyelamatkan 8 juta orang di kota dari bencana, jadi aku harus memenuhi kontraknya. Kamu adalah seorang dokter yang berniat menepati janji kamu. Aku akan mengembalikan kebebasan MU. Mohon lebih berbelas kasih di masa depan. Tunggu, kakak, Li Hao Chuong baru saja berkata, aku ingin mematahkan lengan Tieu Tien Huo, dan juga pengkhianat dan gadis Tao ini, ingin memerintahkan sesuatu untuk dipukuli sampai mati, itu benar, dan murid tertuamu berkata dia ingin memukul kita sampai mati, masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja, semua orang mendengarkan kebijaksanaan Guru Tieu, kontrak telah dipenuhi. Kamu dapat menangani sendiri masalah keluarga kamu. Namun yang terpenting bagi seorang praktisi adalah martabatnya, jadi kamu tetap harus memperhatikannya dengan cermat di masa depan, dia murah hati. Aku akan menghukummu dengan berat. Muridnya tahu kesalahannya, kepribadiannya sulit diatur. Murid Agung Tian Mon telah dipenjara dan diasingkan sejak hari ini, selama 10 tahun, kamu tidak bisa meninggalkan setengah langkah pun. Terima kasih guru atas hukumanmu. Terima kasih, Guru Tieu, atas kemurahan hati MU. Hari ini kamu telah menyinggung seseorang yang tidak akan pernah bisa menyinggung perasaan MU dalam hidup ini. Jika aku menyinggung perasaanmu hari ini, Trin Ki Hoang, aku tidak akan mudah mengabaikannya. Oh, suamiku, lenganmu patah berulang kali hari ini. Hanya salah paham, itu semua salah paham, Tuan Tieu membuka mataku. Jika kamu memiliki mata tetapi tidak dapat melihat gunung, aku harap Guru Tieu tidak menggunakannya. Jangan berselisih paham denganku, hei, Li Hao Chuong. Tadi aku terlalu bersemangat, aku sudah selesai meminta maaf sekarang. Paman Trin, kali ini upacara pengakuan putra mahkota diselenggarakan oleh keluarga Li. Mengetahui bahwa keluarga Li berbudi luhur, aku, Trin Ki Hoang, tidak setuju. Ayahku Li Fiho, yang sangat menghormati Dr. Trin, juga berkali-kali mensponsori Tian Mon. Ada 2 orang di sana yang ingin melarikan diri, kami digigit olehnya. Kami akan mengusir kejahatan itu. Jangan sentuh aku, ayahku memiliki banyak master dan master hebat, jika kamu berani pindah, cetaklah. Hentikan. Lepaskan anakku. Pemilik Ligia punya trik kejam.
Menekan restoran di Fantan selama beberapa dekade, semua orang yang menentangnya meninggal tanpa tempat untuk bersembunyi, sekarang ada masalah. Suamiku tidak takut. Betulkah sobat surgawi? Hongbing, sekarang bukan waktunya kalian bercanda, kalian berdua berhenti bercanda, ayah. Ayah harus memotong orang ini untuk membalas dendam padamu. Apakah kamu memukuli anakku? Bagaimana jika itu aku? Di belakangnya adalah para gadis, keluarga Hong dan keluarga Han kedua. Ada apa, kalian mau berjabat tangan, mengancam keluargaku? Keluarga Li adalah bangsawan terkemuka di Fantan, dan keluarga Li memiliki reputasi yang baik. Saking bangganya, kedua keluarga kami tak berani memprovokasi. Tuan Li, sebenarnya, itu semua hanyalah kesalahpahaman, mengalahkan anakku naik tahta adalah kesalahpahaman. Jadi aku meninggalkan keluarga Han, yang juga dianggap sebagai kesalahpahaman kedua. Dia juga sudah tua. Kenapa? Membedakan benar dan salah, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Apa masalahnya? Putramulah yang pertama kali memprovokasiku, ingin menghabisiku. Apakah salah kalau aku mematahkan lengannya? Senang rasanya mengakuinya, berani mengolok-olok anggota keluargaku. Hanya ada satu akibat, yaitu kematian. Para tamu yang terhormat, harap segera pergi dari sini. Berikutnya adalah kisah keluarga Liku. Dr. Trin, hari ini aku minta maaf, suatu hari nanti, jika aku punya waktu, aku akan pergi ke Tianmon untuk menjelaskan kejahatanku. Masih berharap dia melembutkan wajahnya. Jangan salahkan aku karena kejam. Andalah yang tidak tahu harus berbuat apa, kamu dan keluarga Han, akhir dunia telah tiba. Apa hubungannya ini dengan keluarga Han? Keluarga Han tidak sebaik keluarga Li, tapi mereka bukanlah orang yang bisa dia rekrut pada awalnya. Tadinya aku akan mengatakan Hao Chuong, menipu tangan keluarganya, tapi hari ini, keluargaku telah dipromosikan menjadi keluarga papan atas. Mengambil kembali. Tidak apa-apa. Keluarga hebat di Fantan. Terlalu banyak. Ayah, tunggu. Aku ingin dua anak kecil ini, ayah harus menyimpannya untukmu. Hahaha. Baiklah. Hari ini, apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikannya kepadamu. Kalian berdua hari ini. Jangan mencoba melepaskan diri dari telapak tanganku, aku tidak menyangka kamu akan menjadi tipe orang seperti ini. Apakah kalian sudah selesai berbicara? Aku melihat manajemen keluarganya juga kurang baik. Apa yang kamu lakukan di Fantan, sungguh sulit dipercaya. Tiu Tianhu, saat wanitamu berbaring di tempat tidurku. Jangan minta aku bersikap lunak padamu, dasar mesum. Ternyata dia masih belum memahamiku dengan baik. Apa yang ditangkap orang tua itu? Datang ke sini dan cobalah. Oh, apakah kamu terburu-buru mencari kematian? Pertama kali melihat itu. Aku yakin ini juga yang terakhir kalinya. Hari ini dia melepas alisnya. Pemilik rumah, trik ini. Pena Yindan yang lebih bijaksana. Ini. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu pemilik baru Pegadaian Bakling? Aku tidak mengatakan aku adalah pemilik toko. Pena bahkan lebih bijaksana di tangan kamu, merupakan bukti identitas pemilik toko. Aku juga tahu cara melihat barang. Apakah kamu menyukainya? Cerita utamanya adalah pemilik baru Pegadaian Bakling. Tidak heran dia bertarung dengan sangat baik, sebelumnya Trin Ki Hoang. Berikutnya adalah Li Fiho. Kedua orang ini sama-sama merupakan tokoh terkenal. Mungkin Pegadaian Bakling memiliki reputasi yang luar biasa? Ini benar-benar bukan apa-apa, generasi sebelumnya tidak ada yang tahu. Pegadaian Bakling dapat mengendalikan kehidupan manusia. Apa yang sedang kamu lakukan? Pegadaian macam apa yang seburuk itu? Berlutut. Maaf pemilik toko, pergilah. Siapa dia yang menyuruhku meminta maaf? Aku berkata padamu. Pemilik toko lada adalah orang yang telah hidup seumur hidupnya. Kami tidak bisa menjadi orang yang tidak menyodok panci sepanjang hidup kamu. Mata anjingmu buta, anakku, pemilik toko lada. Hari ini keluarga Lelah yang menajiskanmu. Mohon maafkan aku. Namun putranya tidak berniat meminta maaf. Maaf. Aku tidak berani lagi, Tuan Tieu. Pemilik toko lada, semuanya ada 5 miliar, tolong kocok melon dengan lembut. Aku tidak akan menerima hal duniawi ini. Jika kamu sungguh-sungguh bertaubat dan mempunyai hati yang baik, maka surga akan mengampuni. Pemilik toko mengajar dengan sangat baik, kedepannya kita pasti akan mengikuti jalan yang benar. Ternyata efek Tiu Tian sangat dahsyat sehingga keluargaku sudah memintanya. Ada sinyal surgawi di sini. Keluarga pasti akan maju ke sini, tidak?
kita tidak bisa membiarkan Konfusius bergerak lebih cepat. Suamiku yang baik, kamu tidak memberitahuku kemarin. Dia adalah pemilik baru Pegadaian Bakling. Dia tunanganku. Dia tidak memberitahumu identitasnya dan kamu bahkan tidak tahu kenapa. Baru saja seseorang menginginkan suamiku. Harus meminta maaf. Ini adalah kisah suami dan istri kami, apa yang harus aku lakukan agar dia mendapat giliran menonton? Kakak. Sejarah macam apa yang dimiliki Pegadaian itu, kenapa kamu begitu takut? Takut. Itu bukan karena kamu, apa maksudku, tahun itu, keluarga Li menghadapi kesulitan di ambang kelangsungan hidup. Pemilik rumah pergi ke Pegadaian itu, jadi keluarga Li menjalankan bisnisnya dengan sangat baik. Hanya saja, nak, janjinya adalah, mereka menginginkan hidupku. Tahun itu, jika bukan karena para biksu dari istana yang menemukan cara. Setiap tahun kami membayar nyawa 10 orang untuk menyembunyikan kesepakatan ini, aku khawatir kamu sudah mati dan tidak punya tempat untuk menguburkan kamu. Untungnya, Tiu Tianhu adalah pemilik baru toko tersebut. Jika kamu adalah pemilik toko lama, mungkin kita telah menemukan petunjuk, apakah Pegadaian ini mampu? Omong-omong, Pegadaian Baklin berasal dari zaman kuno, ini adalah keberadaan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dan kamu harus bersabar untuk sementara waktu, sekarang setelah kesepakatan ini diketahui, aku tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Para biksu dari Istana Onmyo juga telah menemukan cara untuk menangani penarikan poin. Bagaimana? Jangan bertanya, siapa di sana, apakah kamu keberatan? Mari kita lihat bagaimana kamu berlari hari ini. Kamu? Kamu? Siapa itu? Kamu berpura-pura menjadi apa? Biar ku beritahu. Bukankah kamu banyak mengeluh saat menggoda pacarku? Maksudku Kombing, apakah kalian sudah selesai? Dia dan aku tidak punya apa-apa. Aku beritahu kamu, orang-orang ini adalah petarung terbaik di bawah Long Tianfan. Long Tianfan, keluarga Long, aku khawatir. Kekuatan keluarga Long mengalir ke seluruh dunia bawah tanah Fantan. 3 klan, 8 sekte, 72 jalan, siapa yang tidak tunduk pada keluarga Long? Sekarang jika kamu mengabaikanku, aku akan bergabung dengan kamu untuk menonton Long Tianfan datang ke sini, jangan berani-berani bicara seperti itu padaku, ayah angkatku adalah kaisar dunia bawah. Beraninya kamu bersikap tidak hormat padanya? Berdasarkan perjanjian gadai Long Tianfan, jika dia bertemu denganku, dia harus menundukkan kepalanya. Bocah ini berani bicara sebodoh itu. Ayo kalahkan dia. Konfusius, kemana kamu pergi? Aku sudah mencarimu selama setengah hari, kenapa kamu datang lagi? Jangan sampai ada yang salah paham, kemanapun aku pergi itu kebebasanku, tak perlu salah paham. Kamu adalah suamiku, jadi bagaimana jika aku memelukmu? Pasangan Judes ini bahkan tak mau repot-repot menyembunyikannya lagi, jika aku tidak memukulmu hari ini, aku akan membersihkanmu dengan cuka. Aku tidak takut, suamiku ada di sini, keluarga Long sudah menandatangani kontrak pernikahan denganku, tidak peduli apa yang aku lakukan di luar, tidak peduli berapa banyak wanita yang bermain denganku. Kamu tetap harus menikah denganku, mengerti? Hina, siapapun yang menandatangani kontrak pernikahan dengan kamu, cari seseorang, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga raksasa, kamu tidak dapat mengancamku. Ah, hubungan itu sudah berakhir kan? Maksudnya apa? Tidak ada yang peduli dengan apa yang aku lakukan padamu, dasar macan kertas. Dengan suamiku di sini, mari kita lihat apakah aku bisa mengalahkanmu dan membuat gigimu rontok. Apa yang telah kau lakukan? Mereka hanya tidur tunggu sebentar, apa yang kamu lewatkan? Harus menjemput 2 senior, tolong bantu aku menangani sepasang bajingan ini, ahli transformasi. Senior, bocah ini mencuri wanitaku, dia melukai bawahan ayah angkatku. Tolong beri dia pelajaran. Anak ini agak aneh, tidak apa-apa bagi kamu, tetapi dibandingkan dengan kami, kamu masih jauh tertinggal. Tentu saja, kedua senior kami telah terkenal sejak mereka masih muda, dan merupakan ahli top dalam 10 besar peringkat surgawi, ada ratusan dari mereka. Tak bisa bersaing satu jari pun di antara kalian berdua, jangan khawatirkan aku lagi. Kami dapat menghancurkannya untukmu, tetapi kamu harus membayar lebih banyak uang, 300 juta per orang, 300 juta itu sedikit. Aku menghormati Pak Long, jadi aku dengan enggan datang ke sini. Jika kamu tidak cukup tulus, maka kami akan dimaafkan, 600 juta, pasti akan dibayar penuh, 2 senior, tolong bantu hancurkan dia. Aku hanya mengandalkan pada 2 dari mereka, bahkan jika kamu ingin membuat aku menerjemahkan setengah langkah, itu lebih sulit lagi. Tiu Tianhu.
Ayah angkat yang buruk, siapapun dia, berani menyentuh anak angkat Long Tianfan, hanya ada satu akibat, yaitu kematian. Ayah angkat, tak disangka, kedua jenderal lamanya sama-sama kalah. Apakah dia gadis yang bertunangan denganmu? Ya, itu dia.